Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-7. Sihir mulai terendus. Diam-diam mencari penangkal. Nah, susuk sudah kutanam untukmu. Ujar Aki Buyut seraya menepuk-nepuk pundak kiri Melati. Untung ada ibumu. Kalau saja tidak ada, tentu aku sudah mendapatkan mangsa yang enak. Hahaha. Batin Aki Buyut seraya memperhatikan gadis yang baru beranjak remaja itu. Iya Ki. Nuhun. Jawab Melati pendek. Berikutnya satu yang harus kamu pahami. Dengarkan, ucap Aki Buyut tegas pada keduanya. Iya Ki. Diangsurkannya sebuah bungkusan berwarna putih dengan sedikit campuran kecoklatan. Ini aku kasih untukmu sebungkus bumbu pemikat sukma. Isinya sedikit, bahkan teramat sedikit. Jadi kau harus hati-hati menggunakannya. Jangan sampai kehabisan sebelum tujuanmu tercapai. Beiwor menerima dan menimangnya sebentar. Terlihat isinya memang sedikit. Bubuk ini terbuat dari daging bibir kememperawan yang sudah dilemutkan. Khasiatnya luar biasa, tak boleh sembarangan kau pakai. Sejumput bubuk ini cukup untuk membuat targetmu tak bisa tidur semalaman karena memikirkanmu. Dan sampai saat ini belum ada penawarnya. Jadi, pastikan bahwa targetmu adalah orang yang tepat. Tutup Aki Buyut seraya memberikan satu amalan mantra sebagai penajamnya. Jangan lupa amalan ini wajib dibaca 3 kali sehari. Dan ingat, tak boleh kau baca ini selagi datang bulan. Ingat. Iya Ki, kami mohon pamit, ujar Beiwor yang segera pamit untuk kembali ke rumah majikannya, sekaligus target baginya. Benar saja, sejak kedatangan mereka berdua ke Aki Buyut, hari ke hari kedekatan keluarga Sutawijaya dan Biwor makin terlihat. Setiap hari, dalam masakan keluarga itu tak pernah lupa bagi Biwor dan putrinya untuk menaburkan bumbu penyedap. Dan itu pula yang membuat pengaruh Biwor dan Melati semakin merajai. Walaupun secara status mereka hanyalah pembantu, namun sebenarnya merekalah raja di sana. Semua orang tunduk pada perintahnya. Setiap ada permintaan dari mereka berdua, tak kuasa bagi keluarga itu untuk menolaknya. Bahkan sempat terjadi beberapa aset berpindah tangan tanpa kesadaran keluarga Sutawijaya. Berbulan-bulan hal itu terjadi, hingga datang seorang kerabat jauh yang curiga dengan kelakuan aneh itu. Apalagi terlihat Dokter Sutawijaya dan Bu Medi setiap kali di rumah tampak bengong dan seolah hilang kesadaran. Tapi, semua tampak menjadi normal lagi saat jauh dari rumah. Suatu kali, dibawalah mereka berdua jauh dari rumah. Sengaja dikatakannya ada undangan makan. Padahal sejatinya, mereka berdua hanya makan di restoran saja. Maaf Bu Medi, Pak Dokter. Sebelumnya saya mau tanya, apa kalian berdua merasa aneh dengan kelakuan kalian selama ini? Ujar kerabat itu menyelidik. Maksudnya apa ya Mas? Tanya dokter itu penasaran. Sementara istrinya tampak duduk menikmati segelas cappuccino. Begini loh Pak. Bukannya mau ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian. Tapi apa tidak sebaiknya kalian lebih waspada sedikit? Waspada terhadap apa Mas? Tanya dokter itu. Tampak Bu Medi yang sedari tadi asik dengan minumannya menyahut. Apa dengan Biwor? Tanya Bu Medi. Benar Bu, soalnya kalau saya lihat secara kasat mata, terlihat sekali kalian seolah dikendalikan olehnya. Jawab lelaki itu hati-hati. Tepat Pak. Sudah lama aku curiga dengan kelakuannya. Seolah kita tak kuasa untuk menolak setiap permintaannya. Bahkan Papa ingat, berapa kali dia minta dibiayain untuknya membangun rumah di kampung sana. Sudah beberapa kali loh Pak. Dan anehnya, tak ada dari kita satupun yang sadar sepenuhnya. Tiba-tiba kita tahu bahwa kita telah memberikan ini dan itu padanya. Dan coba Papa lihat kelakuan Andri belakangan ini. Aneh nggak Pak? Setiap hari tak bisa lepas dari Melati. Padahal kan dia mau masuk kuliah tahun ini Pak. Apa dia bisa melanjutkan pendidikan dengan benar jika terus begini?
Sementara adiknya, Laras juga tahun ini masuk SMA. Jangan sampai dia terpengaruh seperti kita, Pah. Tanpa jawaban, Dokter Sutawijaya hanya terlihat manggut-manggut. Tampak seolah ia memikirkan sesuatu. Jadi bagaimana, Mas? Bagaimana cara mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kita? Soalnya nggak mungkin kan kita menuduh tanpa bukti yang kuat. Ujar Dokter Sutawijaya meminta pertimbangan. Tapi Pah, ada kalanya beberapa hal tak bisa dinalar dengan benar, Pah. Aku curiga jangan-jangan dia menggunakan sesuatu yang menghipnotis kita. Tepat sekali, Bu. Itu juga yang mau saya utarakan kepada Pak Dokter dan Bu Medi. Jadi bagaimana, Mas? Harus kita upayakan. Upayakan agar sihir yang masuk kepada diri kalian berdua tak lagi mempan. Mas Bejo tahu orang yang bisa menolong kami. Tampak sesaat Bejo berpikir keras. Tak mudah membentengi orang yang sudah beberapa lama diobati. Butuh orang dengan ilmu yang tinggi. Paling tidak, setara dengan si pelaku. Aha, kita ke Bogor saja. Kebetulan saya ada kenalan di sana. Baik, Mas Bejo. Saya percaya. Jadi, kapan kita bisa berangkat? Iya, Mas. Secepatnya kalau perlu. Soalnya kami takut pengaruh itu makin besar dan fatal bagi kami jika terus ada. Baik, besok pagi saya jemput kalian berdua. Jam 7 kita berangkat. Saya tahu pelakunya. Bisik lelaki tua itu seraya memperhatikan gejala-gejala yang timbul dari diri pasangan setengah baya itu. Juga setelah diceritakan gejala-gejala yang ditimbulkan. Kalian hanya bisa dikuasai saat di rumah. Itu artinya sihir itu hanya berlaku di sana. Dalam radius tak lebih dari 100 meter. Aku yakin betul, sihir itu ditanam dalam rumah kalian. Gumamnya lagi seraya pandangannya menerawang. Besok, kalian cari beberapa orang untuk membersihkan rumah. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada yang bertanya, katakan saja mau bersih-bersih. Paham? Kami paham, Ki. Jawab mereka bersamaan. Oh iya, saya mau bertanya sedikit. Tapi sebelumnya mohon jangan tersinggung ya Bapak, Ibu. Iya Ki, silakan. Maaf, kalau boleh saya tahu, apa agama yang saudara berdua anut? Tampak Bu Medi dan suaminya saling pandang. Mereka sadar selama ini sudah terlalu jauh dari agama. Tak pernah lagi wajahnya tersentuh air wudhu. Tak pernah lagi tubuh dan wajah itu menyentuh lantai, merendahkan diri ke hadapan ilahi. Bahkan lupa kiranya kapan terakhir kalinya membaca syahadat. Maaf jika menyinggung Bapak, Ibu. Tapi ini penting. Baiklah. Kami berdua Muslim Ki. Tampak sosok tua itu lagi-lagi manggut-manggut. Dipelintirnya jenggotnya sedikit. Baik Ibu, Bapak. Kita menenangkan diri dulu sejenak. Kalian berdua duduk di sini, mata terpejam. Bacalah doa atau surat apapun yang kalian bisa. Tak harus banyak, yang sedikit pun tak mengapa. Tampak Bu Medi dan Pak Dokter mengikuti anjuran lelaki tua itu. Suasana hening, tak terdengar lagi ucapan dan tindakan. Mereka semua larut dalam konsentrasi. Larut dalam doa dan lafaz-lafaz memuji kebesaran ilahi. Sesaat kemudian, tampak dalam pandangan batin lelaki tua itu, tubuh Dokter Sutawijaya dan Bu Medi bergetar, dan mengeluarkan sebongkah asap putih kekuningan. Tampak pengap mengitari keduanya, seolah tak rela jika dilepaskan dari inangnya. Hei, kalian makhluk kecil, pergilah dari badan mereka berdua. Seolah tak menghiraukan ucapan lelaki tua itu, terus saja gumpalan asap berputar-putar di atas dahi pasangan setengah baya itu. Pergilah, pergilah. Jangan sampai kalian menghabiskan sisa kesabaranku. Masih saja berputar-putar, hingga akhirnya dengan satu gerakan lelaki tua itu mengambil sebilah keris kecil dari pinggangnya. Ditimangnya sebentar, dan dalam keadaan gaib terlihat keris itu berpendar-pendar dalam cahaya kebiruan. Cahaya itu begitu kuat, hingga mampu mendorong pergi cahaya putih kekuningan. Pergi melesat entah kemana. Nah, sudah selesai. Silakan buka mata kembali, ujar lelaki tua itu seraya mengelap sisa keringatnya menggunakan ujung kain. Tampak rona lelah tergambar di sana. Baik, pengaruh jahat sudah saya buang. Iya Ki, badan saya terasa enteng. Enteng sekali.
Nggak sakit apapun. Dan, mulai sekarang, setiap selesai sholat, usahakan selalu baca amalan ini ya Pak, Bu. Ini penting agar jiwa kalian tetap terlindungi. Karena apa Ki? Tanya mereka bersamaan. Karena tak mudah berhadapan dengan orang semacam ini, ambisius dan kejam, tak tanggung-tanggung. Mereka bisa mengorbankan apa saja asal tujuannya tercapai. Dan, ada satu tujuan besar yang ingin mereka capai. Dan itu bukanlah hal yang sembarangan. Sihir ini berbahaya sekali. Batin kedua suami istri itu tampak menegang. Bahaya. Satu lagi, bisik lelaki tua itu menegaskan. Jangan makan makanan ataupun minuman hasil dari pembantunya itu. Sesaat tampak Bu Medi dan suaminya tertegun. Apa hal itu tak menimbulkan kecurigaan Ki? Kalian lebih tahu caranya. Tutupnya seraya menutup pintu. Pagi yang cerah. Melati sudah berdandan wangi. Aroma harum parfum menguar kuat dari badannya. Dengan perlahan didekatinya Andri yang masih sibuk dengan persiapan ujian akhirnya. Tampak setumpukan buku tebal tersusun rapi layaknya tumpukan Uno. Ucap Melati manja di telinga Andri. Ya sayang. Andri. Hari ini Melati mau jalan-jalan ke taman. Bisa temenin nggak? Tanya Melati manja seraya menggelayut mesra pada Andri. Ia tahu bahwa tak mungkin Andri menolaknya. Jimat dari Aki Buyut benar-benar ampuh mempengaruhi alam bawah sadar Andri dan keluarganya. Iya sayang, buat Melati. Apa sih yang enggak? Ucap Andri seraya mencubit dagu Melati mesra. Sementara Melati hanya tersenyum kesenangan. Sementara itu, dari ruang tengah terlihat Biwor senyum-senyum seraya memperhatikan anaknya yang terlihat mesra dengan Andri. Memang kalau jodoh nggak bakalan kemana ya Bu? Ucap Biwor pada Bu Medi, yang hanya bisa melihat dengan jengah. Berpikir keras bagaimana cara bisa mengakhiri semua ini. Pengaruh Biwor sedikit banyak sudah mulai berkurang setelah ritual yang dilaksanakannya tempo hari. Apalagi sejak beberapa hari lalu, dia dan suaminya sama sekali tak memakan dan meminum apapun yang disajikan pembantunya itu. Sengaja dia menyiapkan sendiri segala keperluannya. Hanya saja disembunyikan agar tak kelihatan oleh Biwor dan Melati. SSSTTT, Bu, sini, bisik Pak Dokter pada istrinya. Tampak Bu Medi melangkahkan kaki mengikuti panggilan suaminya. Bagaimana dengan orang suruhan Ibu? Sudah pada datang belum? Bisik Pak Dokter pelan, hampir seperti berbisik. Tunggu sebentar Pak, paling juga tak sampai setengah jam bakalan datang mereka. Jawab Bu Medi seraya berbisik juga. Ibu panggil berapa orang? 6 Pak, ujar Bu Medi menimpali. Tak lama kemudian, datanglah serombongan pria dengan baju kaos dan celana pendek dengan mobil pick-up. Dan tampak masing-masing dari mereka mengenakan tutup kepala, baik caping, peci maupun topi. Assalamualaikum. Salam satu orang, mungkin ketuanya. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Silakan, ujar Bu Medi ramah mempersilakan para tamunya masuk. Berbagai peralatan kebersihan diturunkan dari pick-up. Tampak mereka gesit sekali menurunkan muatan dan menyusunnya di halaman. Tak lama kemudian, selesailah sudah persiapan mereka. Sementara dari arah dapur tergopoh-gopoh Biwor datang menemui Bu Medi. Dia heran karena tak biasanya ada banyak tukang yang datang tanpa sepengetahuannya. Biasanya, kalau ada apa-apa, dialah yang akan diberitahu lebih dulu oleh juragannya itu. Aduh Ibu, kok ada tamu nggak bilang saya? Kan jadi Ibu yang repot bukain pintu sendiri. Ujar Biwor tak enak hati. Padahal dalam hatinya penasaran. Bu Medi tak menjawab, hanya tersenyum simpul pada pembantunya itu. Ada pekerjaan apa ini Bu? Tanya Biwor kemudian. Sesaat tampak Bu Medi kebingungan mencari alasan. Disekanya keringat dari dahinya dan berujar. Oh, ini, anu apa Bu? Desak Biwor. Oh, ini, mau bersih-bersih rumah dan kebun. Kelihatannya banyak yang kotor, rumput juga sudah mulai tinggi. Jawab Bu Medi seraya berlalu ke dalam rumah. Kan ada saya Bu, sayang uang diboros-borosin Bu. Nggak apa-apa kok Bibi kan banyak pekerjaan. Nanti Biwor kecapean siapa yang repot.
Jawab Bu Medi lembut. Sudah bisa menguasai diri. Ya sudah Bu. Urusan tukang biar sama saya aja. Nanti ibu bilang saja mau bersihin yang mana biar saya yang bilang sama tukang-tukang itu. Ya sudah ya Bi. Saya ke belakang dulu. Bu Medi pun berlalu meninggalkan Biwor yang terbengong sendiri. Dia sadar dengan sikap Bu Medi yang tak seperti biasanya. Seolah selalu menghindarinya. Ah, jangan-jangan. Gumam Biwor gusar. Bersambung.